Halo, di sini saya akan memberikan tutorial cara penggunaan IVMS 4200 AC dengan device TSK1T341 series. Ini untuk perangkat untuk softwarenya yang kita gunakan adalah IVMS 4200 AC versi 1.5 dengan language package bahasa Indonesia ya. Ini adalah halaman utama dari IVMS 4200. Untuk menambahkan perangkat, kita masuk ke manajemen perangkat. Sini kita klik perangkat online ya, maka perangkat yang online akan ada di sini ya. Yang akan kita tambahkan, kita centang, kemudian kita klik tambah. Ini kita masukkan nama perangkatnya, kemudian masukkan nama pengguna, admin ya, kemudian kata kunci atau password dari perangkatnya. Kemudian untuk sinkronisasi waktu, usahakan ini dicentang untuk mensinkronisasi waktu antara ini waktu dari komputer dengan waktu di perangkat nantinya. Oke, setelah perangkat sudah online ya, langkah selanjutnya adalah kita coba untuk menambahkan orang. Di sini kita tambahkan orang, kita klik tambah. Untuk tambah kita masukkan nama. Terus untuk penambahan wajah kita bisa mengupload foto menggunakan webcam atau menggunakan perangkat ya. Sekarang kita coba untuk menggunakan webcam saja. Kita bisa klik di sini ya. Lalu kita klik OK. Ya. Untuk kartu kita bisa tambahkan dengan cara memasukkan nomor kartu secara langsung atau menambahkan menggunakan K1T341 kita. Jadi kita pilih pembaca ya, kita pilih alatnya, lalu di OK dan kita klik baca, kemudian tempelkan kartu di perangkat. Terima kasih. Maka nomor kartu akan ditampilkan di sini. Kemudian untuk jari juga sama, kita pilih membaca kartu, kita pilih perangkatnya, dan kita klik mulai. Setelah itu kita tempelkan jari ke perangkat. Prosesnya ditempel, tempel lepas selama 3 kali. Dan kita tambah, lalu kita tambah. Selesai. Jika menambahkan 1 person. Namun jika kita ingin menambahkan beberapa orang ya dalam satu waktu ya, kita bisa menggunakan Excel. Kita bisa unduh template-nya di sini, kemudian diisi Excel-nya, ataupun dengan profil ya, profil wajah. Di sini ada persyaratan yang harus kita ikuti ya, bisa dilihat nanti. Nah ini tinggal import filenya ya, file zip. Kita import. Nanti akan mengimport semua informasi secara banyak. Namun yang bisa dimasukkan hanya nama, foto, dan kartu. Untuk jari tetap harus register ulang ya. Kemudian setelah kita tambahkan semua person, lalu kita masuk ke menu akses kontrol ya. Di sini kita masuk ke grup akses dan kita klik tambah. Ini kita buat namanya. Kemudian untuk template ya, template ini nanti saya jelaskan. Di sini servis panjang hari artinya selama 24 jam orang tersebut bisa melakukan akses ke perangkat. Lalu kita pilih orang dan kita pilih perangkatnya. Di sini ya, di bagian kanan artinya bahwa orang berangan nama ini akan dituliskan ke alat yang ada di bagian sini. Oke, setelah itu kita simpan, kita klik. Oke. Ini ya, kita klik.
Setelah kita buat ya, kita centang lalu kita klik terapkan semua ini. Ini artinya bahwa orang yang kita pilih tadi itu sudah tertulis di perangkat. Oke, kemudian di sini ada menu template ya. Menu template ini digunakan untuk mengatur waktu akses ya. Sebagai contoh, jika kita buat template baru, ada peraturan bahwa alat itu hanya bisa diakses mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Setelah itu kita buat aksesnya seperti ini. Nah, jika kita buat seperti ini, artinya bahwa perangkat hanya bisa digunakan untuk akses pintu sekaligus absensi ya. Dari Senin sampai hari Jumat jam 6 sampai jam 6 sore. Di luar itu atau di area yang abu-abu perangkat tidak bisa diakses. Oke. Kemudian kita masuk ke monitor ya. Untuk melakukan verifikasi apakah orang yang sudah kita daftarkan bisa masuk. Terima kasih. Ya, ini terlihat dapat foto yang didaftarkan dan juga foto saat orang melakukan verifikasi ya. Ini lihat. Kemudian selanjutnya adalah untuk attendance. Ya, untuk attendance kita bisa ikuti mulai dari atas. Jadi kita urut ya, mulai atas turun ke bawah. Pertama ada pelaturan umum. Ini adalah pilih hari di mana yang dianggap sebagai hari weekend ya. Kemudian untuk kalkulasi, ini pastikan pilih waktu di mana IVMS-nya itu sudah pasti berjalan. Karena jika tidak, kita perlu melakukan kalkulasi secara manual. Kemudian untuk yang lainnya kita biarkan default. Untuk lembur kita bisa atur di sini. Titik absensi kita biarkan default juga. Kita bisa juga tambahkan hari libur, jenis cuti, dan selanjutnya ini adalah basis data pihak ketiga, artinya digunakan untuk mengintegrasikan IVMS ini dengan database pihak ketiga. Jadi database yang disupport adalah SQL Server dan MySQL ya. Kita bisa pilih sesuai dengan database yang dimiliki. Oke, kemudian langkah kedua adalah pembuatan jadwal ya. Di sini secara default sudah dibuatkan oleh VMS, dibuatkan contoh jam kerja default di sini mulai jam 9 sampai jam 6 sore. Dengan waktu check-in yang diperbolehkan adalah jam setengah 9 sampai jam setengah 10, dan waktu check-out yang diperbolehkan adalah jam setengah 6 sampai jam 6.30. Dan ini dihitung sebagai 540 menit dengan nama keterlambatan yang diizinkan adalah 10 menit dan pulang cepat yang diizinkan adalah 10 menit juga. Terus waktu mulai lembur adalah pukul 18.00. Oke, kemudian dari setelan yang sudah set di atas tadi, ini hasilnya ya, yang di bawah. Yang kuning adalah area yang valid, yang dianggap sebagai check-in atau check-out. Kemudian area biru adalah jam kerja. Kemudian di sini jika check-in terlambat 60 menit, maka dianggap tidak masuk. Jika check-out lebih awal selama 60 menit, maka dianggap tidak masuk. Jika tidak check-in, dianggap tidak masuk atau dianggap terlambat. Di sini ya, kita bisa atur. Sama untuk check-out juga, jika tidak check-out, maka dianggap tidak masuk atau pulang lebih awal. Selanjutnya adalah pembuatan shift ya. Ini di shift kita perlu menambahkan jam kerja yang dibuat ke dalam shift ya di sini. Jadi nanti kalau ada beberapa waktu kita bisa pilih sesuai dari waktu warna di sini ya. Pembedanya nanti adalah warna. Nah, untuk jadwal shift kita bisa apply per departemen atau per orang. Jika per departemen, maka artinya semua orang yang ada dalam departemen ini maka akan memiliki shift 1. Jika kita punya beberapa daftar atau orang khusus ya yang perlu shift atau orang yang tidak diperlukan untuk shift ya, kita bisa pilih di jadwal orang. Kita
kita pilih orangnya, kita pilih shiftnya. Tanggal kedaluarsa ini adalah waktu di mana absensi atau setelan yang kita buat ini valid, dan yang keduanya adalah untuk aturan-aturan ini bisa menyesuaikan ya. Oke, sudah. Pastikan kita saat kita klik nama di sini lihat ya untuk waktu-waktunya. Pastikan kalau biru berarti sudah berhasil kita apply. Oke. Untuk setelan absensi di sini sudah selesai. Apa ini? Kemudian ini ada penanganan absensi. Ini digunakan untuk pembetulan ya. Apabila hal ini untuk ada laporan khusus nih, atau mungkin dapat izin khusus ya, kita bisa atur di sini. Selanjutnya di sini adalah data absensi. Ini adalah data yang belum diproses ya oleh perangkat. Dan ini untuk perhitungan. Mungkin kalau absensinya tidak masuk, kita bisa lakukan kalkulasi ulang dengan memilih waktu ya, durasi waktunya di sini. Dan pilih departemen. Jika semua orang ya kita klik organisasi baru lalu kita kalkulasi. Lalu di sini ada laporan. Contohnya ada laporan kehadiran, pilih organisasi, pilih durasinya dan klik. Ini kita bisa langsung print, simpan PDF ke Excel atau ke file SVG ya. Dan masih banyak format laporan yang lain. Terus untuk laporan reguler, nah, di sini kita bisa buat laporan secara otomatis ya. FMS akan mengirim laporan otomatis ke alamat email yang dituju pada hari-hari sekian dan pada jam sekian. Teman pastikan FMS berjalan pada saat kita mengatur ini ya. Waktu kirim pastikan adalah waktu di mana FMS yang pasti berjalan. Lampiran laporan kita bisa masukkan nama perusahaan dan simbol-simbol lainnya. Oke, sekian. Terima kasih.